Kita akan mulai acaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Ilmatu Sa'diyah, SPD M.Hum, selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia UPN Veteran Jawa Timur. Selamat malam Ibu, apakah sudah terhubung? Mungkin Ibu Ilmatus masih dalam perjalanan. Baik, saya lanjutkan. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara webinar malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Arfiana Fitriani, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, program studi agroteknologi angkatan 2021 selaku Master of Ceremony yang akan membawakan acara webinar pada malam hari ini. Yang pertama, saya akan membacakan susunan acara dan tata tertib acara webinar pada malam hari ini. Untuk susunan acara, yang pertama yaitu pembukaan, pembacaan tata tertib, doa, sambutan, penyampaian materi, sesi dokumentasi, doa, dan penutup. Selanjutnya yaitu tata tertib. 1. Pastikan perangkat HP atau laptop tersambung dengan jaringan internet yang memadai. 2. Peserta dimohon tidak mengaktifkan mikrofon kecuali jika dipersilahkan oleh panitia agar webinar dapat berjalan dengan kondusif. 3. Peserta dimohon untuk menyalakan kamera selama acara berlangsung. 4. Pakaian untuk peserta adalah bebas dan rapi. 5. Untuk mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab, peserta bisa menggunakan fitur angkat tangan atau raise hand. 6. Dimohon seluruh peserta memasuki ruang Zoom 5 menit sebelum acara dimulai. 7. Absensi akan diberikan di awal acara yang di dalamnya terdapat tautan Zoom meeting untuk bergabung dalam webinar. 8. Peserta dilarang keluar dari grup WA sampai pembagian hadiah dilakukan. 9. Webinar dilaksanakan pada Senin 4 Oktober 2021 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. 10. Moderator memiliki hak penuh dalam mengatur jalannya webinar. 11. Jika ada pertanyaan seputar jalannya webinar lebih lanjut dapat menghubungi kontak person yang tertera. 12. Format nama untuk webinar yaitu nama, underscore, asal instansi. Berikut tersebut adalah tata tertib dalam acara webinar kali ini. Kita akan masuk ke dalam acara yang pertama yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Ilmatu Sa'diyah. Berhubung Ibu Ilmatu Sa'diyah belum memasuki ruang Zoom, saya akan langsung alihkan kepada Ketua Pelaksana acara webinar malam hari ini. Kepada Aliatul, kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Iya, sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Perkenalkan, saya Aliatul Najiyah, mahasiswa agroteknologi UPN Veteran Jawa Timur, angkatan 2021, selaku Ketua Pelaksana webinar pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Ilmatu Sa'diyah selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia UPN Veteran Jawa Timur dan juga kepada teman-teman yang telah bergabung pada webinar pada malam hari ini dan juga kepada jajaran panitia yang saya banggakan. Jadi webinar kali ini bertemakan penggunaan huruf kapital menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB, di mana kita akan membahas mengenai penggunaan huruf kapital yang tepat sesuai dengan pedoman PUEB. Saya berharap kita semua dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari webinar kali ini dan juga kita berharap kalian dapat mengimplementasikan dan merealisasikan ilmu tersebut dalam kehidupan kalian sehari-hari. Semoga webinar ini dapat berjalan dengan lancar. Saya rasa cukup dari saya. Saya tutup, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada MC saya kembalikan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aliatul. Baik teman-teman, sebelum kita lebih lanjut dalam acara webinar kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara webinar pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman, kita akan masuk ke dalam acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan dimoderatori oleh Anggi Nur. Kepada Anggi Nur, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memimpin materi dari awal hingga akhir. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Ilmatus Syadiah yang sudah memberikan kesempatan untuk kelompok kami untuk memberikan materi ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang sudah join. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggi Nur Pranindita. Saya mahasiswa Prodi Agribisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Saya selaku moderator akan memimpin teman-teman semua untuk jalannya materi dari awal sampai akhir. Kali ini kita ada dua pemateri, dua narasumber dari mahasiswa Prodi Agribisnis UPN Veteran Jawa Timur. Yang pertama ada Amelia Susanti dan Alwi Fuad Hashim. Untuk sesi selanjutnya yaitu penyampaian materi, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk moderator atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum memulai materi, saya ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara dan saya hormati Bu Ilmatus Syadiah SPD M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan yang saya hormati panitia penyelenggara dan peserta webinar yang telah hadir pada acara webinar malam ini. Dan selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Amelia Susanti, mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, angkatan 2021 dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Dan saya sebagai pemateri akan memberikan sebuah materi yang akan menambah pengetahuan kita, karena ilmu adalah jendela dunia. Semakin banyak pengetahuan dan pengalaman, maka semakin banyak juga wawasan kita. Dan untuk Bu Ilmatus Syadiah sebagai dosen pengampu Bahasa Indonesia, saya mohon izin untuk memulai penyampaian materi. Untuk moderator, saya tampilkan PPT. Oke, sudah ditampilkan. Untuk materi penggunaan huruf kapital menurut PUBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dan sebelum menuju materi inti tentu kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu huruf kapital, apa itu PUBI. Maka dari itu akan saya mulai dengan pengertiannya terlebih dahulu. Pertama saya akan mulai dengan pengertian huruf kapital. Moderator bisa ganti slide-nya. Pengertian huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar dari huruf biasanya, atau bisa disebut dengan huruf besar. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, dan huruf pertama dalam nama diri, dan sebagainya. Dan untuk menghasilkan tulisan yang baik, maka dari itu penting untuk memperhatikan penempatan dan penggunaan huruf kapital yang tepat. Selanjutnya, untuk pengertian PUBI. Oke, pengertian PUBI atau bisa disebut dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah penggambaran bunyi bahasa, kalimat, kata, atau sebagainya, dengan memperhatikan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis yang harus memperhatikan pemakaian huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata.
PUBI adalah pedoman terbaru pengganti dari EYD atau ejaan yang disempurnakan. Sehingga sekarang EYD sudah tidak berlaku lagi, dan perubahan ini tercantum dalam Peraturan Menteri dan Kebudayaan atau Permendikbud RI nomor 50 tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke fungsi dari PUBI sendiri. Untuk fungsi penggunaan PUBI, yaitu sebagai petunjuk atau pedoman yang akan membuat kita bisa membuat tulisan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan menaati PUBI, maka hasil tulisan akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dan selanjutnya kita akan menuju ke penggunaan huruf kapital menurut aturan PUBI. Penggunaan huruf kapital sesuai aturan PUBI terdapat salah satu ketentuan baru yang tidak tercantum dalam EYD. Salah satunya perubahan penggunaan huruf kapital. Untuk penggunaan huruf kapital menurut aturan PUBI sebagai berikut untuk contohnya. 1. Huruf kapital pada nama orang dan julukan. Tambahan julukan merupakan aturan baru yang tidak ada dalam EYD, namun ditambahkan dalam PUBI. Dan untuk contoh penulisannya, yaitu untuk nama orang, yaitu Dewi Sartika Ningsih Ahmad Swebarjo. Dalam penulisan Dewi Sartika Ningsih, untuk awal kata penulisan Dewi dan Sartika dan Ningsih ini diawali dengan huruf kapital. Dan untuk nama julukan sendiri ini, untuk contohnya Jenderal Kancil. Untuk nama julukan Kancil ini dan Jenderal ini, penulisan awal katanya harus diawali dengan huruf kapital. Begitu juga dengan Bapak Koperasi ini, juga seperti itu. Dan untuk nama orang disertai julukan, yaitu seperti Alexandro Volta. Jadi, untuk julukannya Volta ini juga harus ditulis dengan huruf kapital untuk awal kata. Alexandro juga harus diawali dengan kata huruf kapital. Oke, untuk contoh selanjutnya, nomor 2. 2. Huruf kapital di awal kalimat. Sama seperti EYD, huruf kapital juga digunakan dalam awal kalimat. Sebagai contoh, minum air sebanyak 8 gelas sehari. Jadi, untuk penulisan kalimat ini perlu diawali dengan huruf kapital. Untuk kata minum ini diawali dengan huruf kapital. Dan untuk contoh ketiga, huruf kapital dalam petikan langsung. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Sebagai contoh, Kancil bertanya, dalam tanda petik, siapa yang kamu lihat di bawah sungai itu? Jadi, pertanyaan Kancil ini dihimpit oleh 2 petik. Setelah itu, untuk contoh keempat, bisa dilanjut. 4. Huruf kapital dalam agama, kitab suci, dan Tuhan. Huruf kapital digunakan dalam penyebutan nama agama, nama kitab, Tuhan, dan sebutan atau kata ganti Tuhan. Untuk contoh penulisannya, yaitu penulisan agama. Indonesia memiliki 6 agama resmi, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Dalam penulisan tiap nama agama ini, harus diawali dengan huruf besar. Seperti Hindu, diawali dengan huruf H yang besar. Begitu juga dengan Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Dan untuk contoh penulisan kitab suci, seperti Al-Quran, Alkitab, Weda, itu dalam penulisan awalnya juga harus diawali dengan huruf kapital. Dan untuk penulisan Tuhan dan nama dan kata gantinya, yaitu mereka senantiasa beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Untuk nama Tuhan ini harus diawali dengan huruf kapital, dan yang Maha Esa ini juga harus diawali dengan huruf kapital. Oke, untuk contoh selanjutnya, nomor 5. 5. Huruf kapital dalam gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik. Untuk contoh penulisannya, yaitu Sultan Hasanuddin, Dr. Muhammad Hatta, Sarjana Hukum Arisastro. Dalam penulisan gelar kehormatan Sultan, ini harus diawali dengan huruf besar, yaitu S ini. Dan untuk namanya juga harus diawali dengan huruf besar,
Jadi Sultan Hasanuddin dalam penulisan gelar dan namanya diawali dengan huruf besar. Dan huruf kapital tidak untuk menulis kata yang bermakna keturunan atau anak dari seperti bin, binti, boru, atau fan. Dan sebagai contohnya, Siti Kuswandari binti Halaudin, Jalaluddin Boru, Sitanggang. Jadi penulisan binti ini tidak boleh menggunakan huruf kapital. Jadi harus menggunakan huruf kecil. Begitu juga dengan penulisan Boru. Itu juga tidak boleh dengan menggunakan huruf kapital. Oke, sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selanjutnya, materi penggunaan huruf kapital menurut aturan PUBI akan dilanjut oleh pemateri selanjutnya, yaitu Alwi Fuad Hasim sebagai pemateri selanjutnya. Oke, terima kasih. Baik, saya akan mulai. Terima kasih kepada Kak Amelia Susanti yang telah memberikan materi yang luar biasa. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan materi lanjutan yang tadi sudah disampaikan oleh pemateri yang pertama. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alwi Fuad Hasim. Saya merupakan mahasiswa agribisnis UPN Veteran Jawa Timur, Angkatan 2021. Langsung saja kita ke materi pembahasan. Nomor 6. Huruf kapital dalam sapaan gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, dan nama jabatan. Nah, di sini jika kita menemui sebuah kata yang menunjukkan suatu gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, dan nama jabatan, maka penulisannya harus menggunakan huruf kapital. Contohnya yang pertama, selamat malam, dokter. Nah, di sini dokter merupakan sebuah profesi, sehingga penulisan dokter di sini harus ditulis huruf kapital untuk D-nya ini. Jadi, untuk contoh yang kedua, izin melapor, jenderal. Nah, di sini jenderal merupakan sebuah nama jabatan, sehingga jenderal di sini harus ditulis huruf kapital. Untuk nomor 7, huruf kapital dalam tahun, bulan, hari, dan hari besar. Jika kita menemui kata dengan nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya, maka penulisannya harus menggunakan huruf kapital. Contohnya tahun Hijriah, hari Natal, bulan Mei. Nah, di sini tahun Hijriah di sini merupakan sebuah tahun dalam Islam. Sehingga H dari Hijriah ini harus ditulis huruf kapital. Sama halnya dengan hari Natal. Hari Natal di sini merupakan sebuah hari besar keagamaan. Sehingga Natal N-nya ini harus ditulis huruf kapital. Untuk bulan Mei ini sudah jelas, Mei ini merupakan sebuah bulan. Sehingga Mei M-nya itu harus ditulis huruf kapital. Bisa di next. Nomor 8. Huruf kapital dalam nama jabatan dan pangkat. Huruf kapital dipakai dalam huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang sebagai pengganti nama tertentu. Bisa nama instansi atau nama tempat. Contohnya yang pertama, Wakil Presiden Adam Malik. Dan di sini Wakil Presiden ini merupakan sebuah nama jabatan. Sehingga penulisannya semua harus ditulis huruf kapital. Adam Malik ini juga merupakan sebuah nama, sehingga penulisannya harus ditulis huruf kapital. Sama halnya dengan contoh yang kedua, Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di sini Jenderal juga merupakan sebuah nama jabatan, sehingga harus ditulis huruf kapital untuk awalnya, dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini merupakan sebuah nama instansi, sehingga penulisannya juga harus ditulis huruf kapital. Untuk nomor 9, huruf kapital dalam nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya yang pertama, bangsa Indonesia. Dan yang kedua, bahasa Melayu. Nah, di sini Indonesia sudah jelas ya, merupakan sebuah nama bangsa. Sehingga penulisannya harus ditulis huruf kapital. Sama halnya dengan bahasa Melayu.
Nah, di sini bahasa Melayu merupakan sebuah bahasa dari luar dari Indonesia ya, sehingga penulisan Melayu di sini harus ditulis huruf kapital juga. Nah, di sini ada pengecualian. Huruf kapital tidak digunakan dalam bentuk dasar kata turunan, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya ke Inggris-Inggrisan. Nah, di sini Inggris dalam konteks ini bukan merupakan sebuah nama bangsa, melainkan merupakan sebuah kata turunan dari nama bangsa. Sehingga penulisannya harus ditulis huruf kecil. Tidak boleh ditulis huruf kapital. Bisa di next. Nomor 10. Huruf kapital dalam judul buku, artikel, makalah, atau karangan. Huruf kapital digunakan dalam setiap kata huruf pertama dalam judul buku, artikel, karangan, makalah, atau nama majalah. Namun, khusus kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, untuk, yang tidak terletak di posisi awal, tidak menggunakan huruf kapital. Nah, di sini ada contohnya ini. Yang pertama, tulisan itu dimuat di majalah Bahasa dan Sastra. Nah, di sini Bahasa dan Sastra merupakan sebuah judul dari suatu majalah, sehingga penulisan dari Bahasa dan Sastra di sini harus ditulis huruf kapital. Namun di sini ada kata dan yang ada di tengah kalimat, sehingga dan di sini harus ditulis huruf kecil, tidak boleh huruf kapital. Contoh yang kedua, wanita itu adalah penulis buku Harry Potter dan Batu Bertuah. Nah, di sini sama, Harry Potter dan Batu Bertuah merupakan sebuah judul buku, sehingga harus ditulis huruf kapital. Namun di sini juga ada kata dan. Nah, di sini dan harus ditulis huruf kecil. Contoh yang ketiga, aku mengutipnya dari artikel makanan sehat untuk si kecil. Nah, di sini makanan sehat untuk si kecil ini merupakan sebuah judul dari sebuah artikel, sehingga penulisan makanan sehat untuk si kecil ini juga harus ditulis huruf kapital. Namun di sini ada kata untuk yang ada di tengah kalimat. Kalau ada di tengah kalimat harus ditulis huruf kecil, tidak boleh huruf kapital. Bisa di next. Nomor 11, huruf kapital dalam biografi. Huruf kapital digunakan dalam huruf pertama nama geografi. Contohnya Daerah Istimewa Yogyakarta, Danau Toba, Kecamatan Laweyan. Dan di sini sudah jelas ya, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sebuah nama tempat atau nama geografi yang ada di Indonesia. Sama halnya dengan Danau Toba ataupun Kecamatan Laweyan. Penulisannya semua ini harus tulis huruf kapital. Namun di sini ada pengecualian. Huruf kapital tidak digunakan nama geografi yang bukan nama diri. Contohnya berenang di sungai, mendaki di gunung. Nah, di sini berenang di sungai tidak dijelaskan tempat secara rinci, sehingga sungai di sini tidak boleh ditulis huruf kapital, harus ditulis huruf kecil. Sama halnya dengan mendaki gunung. Di sini juga tidak diikuti dengan nama tempat atau nama geografi, sehingga gunung juga harus ditulis huruf kecil. Bisa di next. Huruf kapital juga tidak digunakan dalam nama geografi yang dipakai sebagai nama jenis. Nama jenis adalah nama yang dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Contohnya yang pertama gula Jawa dan yang kedua kunci Inggris. Nah, di sini dalam konteks ini, gula Jawa di sini bukan merupakan sebuah nama geografi, melainkan merupakan sebuah nama jenis, sehingga penulisannya harus tulis huruf kecil. Sama halnya dengan kunci Inggris. Inggris di sini bukan merupakan sebuah nama geografi, melainkan kunci Inggris merupakan sebuah alat yang biasanya ada di bengkel. Jadi penulisan dari kunci Inggris ini juga harus ditulis huruf kecil. Untuk sementara yang bukan nama jenis antara lain, contohnya batik Cirebon, bakpia Yogyakarta, dan tarian Sumatera Selatan. Nah, di sini Cirebon dan Yogyakarta dan Sumatera Selatan harus ditulis huruf kapital karena bukan nama jenis. Bisa di next.
Oke, materi sudah saya sampaikan semuanya. Saya mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah memberikan materi yang cukup bermanfaat ya bagi kita semua. Nah, ini ada sesi yang ditunggu-tunggu yaitu sesi tanya jawab. Nah, di sini nanti kalian untuk ada 3 penanya tercepat yang bakal dapat hadiah dari kita. So, standby dan jangan lupa buat nanya, pokoknya nanya-nanya lah intinya. Nanti 3 tercepat bakal dapat hadiah dari kita. Oke. Baik, bisa langsung raise hand. Nanti, waduh, oke, udah ada nih. Waduh, oke, mari kita mulai dari mana ya ini ya? Dari Aulia Destia Putri, bisa open mic. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam dikarenakan saya lagi double device. Perkenalkan, nama saya Aulia Destia Putri. Saya ingin menanyakan, katanya kan itu yang berhubungan dengan Tuhan, kata Tuhan itu yang berhubungan dengan kata Tuhan itu menggunakan huruf kapital. Tetapi saya pernah menemukan yang berhubungan dengan kata Tuhan seperti Tuhan yang Maha Kuasa, itu kuasanya itu kecil penulisannya dan digabung. Itu kenapa ya, Kak? Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tampung dulu ya pertanyaannya ini. Sekarang pertanyaan kedua nih. Waduh, siapa dulu nih ya? Ini aku memanggil sesuai dengan itu ya, cepat-cepatnya ya. Jadi biar adil gitu. Oke. Tadi ada Teguh dulu deh. Teguh Yulianto dari Open Veteran nih, Pak Komting. Monggo silahkan yuk. Silakan open mic. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Teguh Yulianto. Saya dari Agribisnis 2021 UPN Veteran Jawa Timur. Izinkan saya bertanya. Pertanyaan saya adalah, apakah ada waktu di mana kita harus menggunakan huruf kapital? Maksud saya menggunakan semua huruf kapital pada suatu kalimat. Dan apabila ada, mohon diberikan contohnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Komting. Oke, selanjutnya dari Ana Safira Putri dari UPN Veteran Jawa Timur nih. Yuk, silahkan. Open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Safira dari UPN Veteran Jawa Timur. Mohon izin bertanya, apa tujuan dari perubahan EYD ke PUED? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, udah 3 pertanyaan. Kita langsung nanya ke moderator, ke narasumber. Baik. Oke, untuk moderator, saya izin menjawab untuk pertanyaan ini siapa? Mbak Ana Safira. Iya, Mbak Ana Safira, untuk tujuan dari penulisan EYD dan PUBI ya, kalau nggak salah pertanyaannya. Iya. Jadi tujuan atau alasan perubahan dari pedoman EYD ke pedoman PUBI itu yaitu pertama karena adanya kemajuan teknologi. Jadi seiring perkembangan zaman itu penulisan atau pemakaian fungsi dari bahasa Indonesia atau penulisan itu terkadang terjadi perubahan seperti dari EYD menuju perubahan ke PUBI yang dirubah pada tahun 2015. Tapi meskipun sudah ada perubahan, banyak juga yang masih menggunakan sistem penulisan EYD. Tapi atas dasar alasan itu, PUBI hadir sebagai jawaban atau kemajuan untuk penambahan penulisan yang lebih lengkap.
yang beberapa halnya menjadi isi dalam PUBI meliputi penggunaan huruf, penggunaan kata, penggunaan tanda baca, dan terutama dalam penggunaan huruf kapital, sehingga diperlukannya ada perubahan dalam penulisan kata di bahasa Indonesia. Jadi itu tujuannya. Apakah sudah menjawab dari pertanyaan Mbak Safira? Berarti sekarang itu yang lebih dipakai itu yang PUBI. Ya, PUBI untuk menyempurnakan ejaan EYD, karena kan dalam penambahan julukan itu di EYD ada, tapi di PUBI ada, tapi di EYD tidak ada. Terima kasih Mbak Ana untuk pertanyaannya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Kak Ana Safira sudah terjawab. Ini kurang 2 pertanyaan lagi. Silakan untuk narasumber bisa dijawab. Salah satu pertanyaan dari Kak Aulia dan Teguh nih. Ya, untuk pertanyaan dari Teguh tadi bisa diulangi. Apakah ada waktu di mana kita harus menggunakan seluruh huruf kapital pada sebuah kalimat? Dan jika ada, bisa diberikan contohnya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kita dapat menggunakan huruf kapital pada semua kalimat itu yang saya tahu yang pertama pada judul, dan yang kedua pada nama orang. Contohnya ini, nama orang. Nama orang itu semua penulisannya harus tulis huruf kapital untuk awal katanya. Paham ya? Untuk yang kedua, nama judul. Nah, di sini nama judul pasti kalian sudah tahu semua bahwa penulisan judul harus ditulis huruf kapital semua. Kecuali kata seperti di, untuk, dan yang lainnya itu ditulis huruf kecil. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Apakah Teguh sudah paham? Iya, paham. Sudah, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, 2 pertanyaan sudah terjawab. Untuk pertanyaan yang pertama tadi dari Kak Aulia, apakah bisa dijawab dari narasumber? Oke, izin menjawab. Jika kata maha sebagai unsur gabungan itu merujuk kepada Tuhan dan diikuti oleh kata dasar, kecuali kata esa. Gabungan itu tulis dengan serangkaian. Jadi, kata apa itu? Maha, kuasa itu juga termasuk gabungan. Jadi, penulisannya bisa menggunakan huruf kecil. Oke, bagaimana? Yang untuk Maha Esa itu kan Esa kan itu apa? Juga bisa untuk Esa itu kan menunjukkan kuasa kan. Setelah saya pelajari, untuk yang penulisan Maha Kuasa itu ternyata juga termasuk imbuhan atau gabungan. Jadi penulisannya itu menggunakan huruf kecil juga bisa. Soalnya terkadang kita juga pernah tahu Maha Kuasa itu digabung penulisannya. Karena dalam peraturan EYD itu masih menggunakan sistem gabungan itu. Kalau di perubahan PUBI belum ada perubahan tersendiri, jadi masih mengikuti yang PUBI. Oke, terima kasih. Apakah penjelasan saya masih belum jelas atau bagaimana? Ya, udah jelas, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, maaf jika ada kesalahan untuk menjawabnya. Terima kasih untuk penanya ya. Oke, setelah itu saya bisa sampaikan ke moderator, acaranya bisa dilanjut. Baik, tadi 3 pertanyaan sudah dijawab oleh moderator, oleh narasumber kita.
Jadi di sini saya ingin membuka lagi sesi diskusi, namun di luar tidak mendapat hadiah gitu maksudnya. Tapi tetap kita diskusi, sharing, karena di sini kita juga sama-sama belajar. Jadi yang mau tadi raise hand, tidak tersebut namanya, bisa langsung raise hand aja, nggak apa-apa. Yuk diskusi yuk. Dan maaf ya jika ada salah penjawaban karena kita sama-sama belajar di sini. Jadi mohon dimaklumkan ya. Yuk, yang mau raise hand, mau diskusi, silahkan. Karena ini kita buka sesi diskusi tambahan biar kita juga sama-sama enak untuk berbagi ilmunya. Teman-teman, apakah ada yang ingin menanyakan atau diskusi? Bisa raise hand ya. Oke, Kakak Tia, terima kasih Kakak Tia. Mungkin ada yang ditanyakan lagi atau perlu didiskusikan. Mohon maaf mengganggu. Untuk moderator menginfokan tadi ada salah satu yang raise hand belum tersebut namanya. Atas nama Gabriel. Coba untuk Gabriel bisa menanyakan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, Kak Gabriel. Kak Gabriel bisa langsung on mic yuk. Mana nih Kak Gabriel nih? Ayo para peserta, ayo. Silahkan bertanya ya. Iya Kak, ini izin bertanya ya Kak. Saya Gabriel Bintang Mangestu. Mau tanya buat perbedaan pedoman EYD sama pedoman WEPI dalam penulisan huruf kapital itu sih Kak. Itu beda kan ya berarti? Ada perbedaannya bisa disebutkan? Baik. Ya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Silahkan narasumber untuk menjawab. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk moderator izin menjawab. Untuk pertanyaan Kak Gabriel, untuk perbedaan EYD dan PUBI dalam penulisan huruf kapital. Jadi perbedaan EYD dan PUBI yang dalam aturan penulisan huruf kapital, yaitu huruf kapital tidak digunakan untuk penulisan nama julukan, namun huruf kapital hanya digunakan pada huruf awal dari nama orang, gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan itu tersendiri. Pada PUBI, huruf kapital juga digunakan pada huruf awal dari julukan. Contohnya penulisan kapital pada julukan adalah Dewa Kipas dan Raja Uang. Jadi di EYD dan PUBI itu ada penambahan tersendiri di dalam PUBI. Jadi ada perbedaan, salah satunya dalam penambahan nama julukan di PUBI. Oke, sekian dari saya. Apakah masih kurang untuk penjelasannya? Bisa ditanyakan lagi. Bagaimana untuk Kak Gabriel? Apakah udah terjawab? Iya Kak, sudah. Makasih Terima ya, kasih Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu narasumber dan Kak Gabriel sudah memberikan jawaban yang baik dan juga Kak Gabriel sudah memberikan pertanyaan yang baik. Untuk selanjutnya, apakah masih ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan sama teman-teman semua? Kalau ada bisa raise hand. Baik, ini dari Kak Bangkit Putra Kristana. Silahkan. Bisa open. Ya, terima kasih. Baik. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa on cam. Ya, saya mau bertanya, kalau untuk penulisan kata COVID-19 itu kira-kira bagaimana ya? Soalnya kadang ada yang pakai huruf kecil, ada yang pakai huruf besar.
yang benar yang seperti apa? Baik, terima kasih pertanyaannya. Silakan narasumber untuk menjawab pertanyaan dari Kak Bangkit. Oke, terima kasih kepada Mas Bangkit telah bertanya. Ini menurut pendapat saya pribadi ya, untuk penulisan COVID di sini harus ditulis huruf kapital karena COVID ini merupakan sebuah nama jenis, sehingga penulisannya harus ditulis huruf kapital. Begitu, apakah bisa dipahami? Mas Bangkit, apakah bisa dipahami? Atau kurang? Ya, terima kasih atas jawabannya, Mas Alwi. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih semuanya sudah bertanya dan terima kasih kepada narasumber juga yang sudah memberikan jawaban yang baik, dan bagi yang sudah tanya tadi, terima kasih buat semuanya. Dan untuk yang nama-nama yang tadi, 3 pemenang tadi, ada Kak Aulia Destia Putri, Kak Teguh Yulianto, dan Kak Ana Safira Putri. Nanti akan kami hubungin di grup, jadi jangan keluar semuanya, jangan keluar dulu sampai nanti pembagian hadiah selesai. Selanjutnya kita akan masuk sesi selanjutnya. Saya selaku moderator terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih untuk moderator dan para narasumber. Semoga ilmu yang disampaikan pada malam hari ini dapat berguna, dapat bermanfaat bagi kita semua di masa depan. Sebelumnya saya ingin menyapa sekali lagi, apakah Ibu Ilmatus Sa'diyah sudah bergabung bersama kami? Sepertinya belum ya, atau mungkin Ibu Ilmatus tidak bergabung dalam pertemuan kali ini. Mungkin Ibu masih di jalan karena baru pulang dari rapat di kampus. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Kepada semua peserta dipersilahkan untuk menghidupkan kameranya karena kita akan mengambil foto untuk sesi dokumentasi. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Baik, untuk peserta, dimohon untuk mengaktifkan semua kameranya ya. Baik, apakah sudah mengaktifkan semua kamera? Untuk slide yang pertama, saya akan ambil gambar dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik. Silakan untuk yang slide kedua persiapan. Saya akan mengambil gambar dalam hitungan ke-3. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih untuk partisipasinya para peserta. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita telah mencapai acara terakhir, yaitu penutup. Alangkah baiknya sebelum kita lanjut ke acara penutup, kita akhiri acara pada malam hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Ilmatus Sa'diyah karena telah mengadakan proyek ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia dan teman-teman peserta webinar yang telah menyempatkan waktu untuk bergabung pada acara webinar malam hari ini. Saya selaku MC mewakili teman-teman panitia mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam acara pada malam hari ini.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alhamdulillah. ya yang sudah Alhamdulillah. bergabung. Terima kasih. Terima kasih.